Salam, selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Lebih baik Bapak Ibu yang ada di rumah membuka videonya supaya kita semua bisa berinteraksi pada ibadah Rabu Abu malam hari ini. Kita akan memulai. Saudara-saudara yang terkasih, selamat bergabung dan selamat beribadah di GKRI Misi Aletheia. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat kehidupan. Ibadah Rabu Abu malam hari ini dengan bahasa lainnya adalah Quadragesima, yang berarti yang ke-40 atau 6 minggu. Mengundang kita untuk memeriksa diri dan hidup dengan Tuhan di dalam pertobatan senantiasa dan menghargai setiap kehidupan yang Allah berikan. Mari kita berhimpun bersama menghadap Tuhan. Marilah kita memuji Allah dengan lagu Suci, Suci, Suci. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bait yang kedua. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, menerima kotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Di-unmute, Pak. Jemaat sekalian, adapun ibadah kita malam hari ini terjadi di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus, pencipta langit, Dia meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan besertamu. Dan Dan besertamu besertamu juga. Silakan duduk jemaat sekalian. Saudara-saudara, hari Rabu Abu mengawali 40 hari masa Prapaskah. Rabu Abu saat di mana kita memeriksa diri, memohon ampun dan berkomitmen untuk melakukan pembaharuan diri di hadapan Tuhan. Berdasarkan tradisi gereja, Rabu Abu ditandai dengan simbol penorehan abu pada dahi yang melambangkan keinginan yang sungguh untuk merendahkan hati, mengintrospeksi diri, berkabung dan bertobat, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana Nabi Yoel berkata, "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu.
Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Allah, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun budi darahmu dan Engkau memanggil aku, ya domba Allahku, datang. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darahmu basuhku, ya domba Allahku, Jemaat sekalian, mari kita merendahkan diri. Kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Sang Penolong, kiranya Roh Kudus membuka pikiran kami di dalam merenungkan firman-Mu malam hari ini. Kiranya hidupilah kami, ya Tuhan, dengan firman-Mu, tapi juga tuntunlah kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima. Dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai yang ke-12, disambung dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai 21. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-20b dan 21. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Hosiana. Jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema kita malam hari ini adalah pulihkanlah kami ya Tuhan. Tema pulihkanlah kami ya Tuhan merupakan suatu kerinduan seseorang yang menyadari keberadaan dirinya telah mengalami karya Kristus. Dan sekarang seseorang itu ingin menyatakan kesaksian hidupnya bahwa ia telah menjadi anak-anak Allah dengan berdoa, Tuhan, pulihkanlah kami ya Tuhan. Artinya dia meminta supaya Tuhan itu terus bekerja, memperbarui hidupnya, membawa kepada kekudusan hidup, sehingga melalui terang hidup kudus itu, ya, pemulihan Tuhan itu, maka Kristus itu tampak di dalam dirinya. Jadi ini sebuah kerinduan yang luhur, bahwa dia menyadari bahwa dia sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ. Dia ingin berkualitas kehidupan anak-anak Tuhan itu dengan memohon supaya Roh Tuhan menolong terus dia di dalam pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupannya itu. Ya. Jemaat sekalian yang dikasih oleh Yesus Kristus, fakta lain ya, meskipun kita ini hidup telah menjadi milik Kristus, menjadi anak-anak Allah, realitanya bahwa kita terus hidup di dalam peperangan rohani yang terus berlangsung itu. Baik datangnya peperangan rohani itu dari dalam diri kita sendiri, maupun dari luar diri kita juga. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang karena tidak serius menghargai anugerah Tuhan, banyak yang berjatuhan di dalam dosa. Kita berpikir, kenapa ya? Orang itu sudah melayani Tuhan, sudah lama menjadi anak-anak Tuhan, tetapi dia jatuh di dalam dosa. Itulah pergumulan hidup kita sekarang ini. Ya. Yang akibatnya itu luar biasa, dampaknya itu luar biasa, bisa menggoyahkan banyak anak-anak Tuhan lainnya, sehingga mereka mempertanyakan dan meragukan siapa Tuhan. Oleh karena itu, Rabu-Abu ini sangat penting untuk kita mengoreksi diri kita. Ya. Kita terus di hadapan Tuhan meminta supaya Dia menyelidiki hati kita, supaya kita lebih diperjelas oleh Tuhan bahwa masih banyak yang perlu kita bereskan ya dalam hidup ini, sehingga kalau tidak seperti itu maka kita akan terhambat di dalam pertumbuhan iman sehingga Kristus tidak tampak di dalam dan melalui hidup kita. Efesus 5 ayat 5-12, Paulus menasihatkan jemaat Efesus, meskipun kamu sudah di dalam Kristus, masih ada peluang-peluang untuk engkau, saya, dan kita semua jatuh di dalam kehidupan berdosa itu. Oleh karena itu, Rabu-Abu ini, malam Prapaskah ini, menjadi tahun gereja kita, karena di situ sangat penting message-nya untuk kita merenungkan sampai sejauh mana kita sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, apa saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang Paulus jelaskan atau singgung di dalam perikop bacaan kita itu mengenai dosa itu yang perlu kita waspadai ya, dan kita harus memahami mengerti apa itu dosa yang membuat Kristus harus mati di atas kayu salib. Dosa apa saja yang Paulus singgung dalam perikop bacaan kita? Saya nggak banyak mengambilnya ya.
Pertama, di dalam ayat 3 dan ayat yang kelima itu. Ayat ketiga dan ayat yang kelima tertulis demikian. Maaf, saya harus cari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang menjadi bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, jadi di sini Paulus dengan tegas menyatakan kepada kita bahwa meskipun engkau sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi peluang-peluang untuk kita jatuh di dalam dosa itu terbuka lebar. Apabila kita tidak mengerti, memahami dengan baik anugerah kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu keselamatan kita. Ya, itu yang pertama. Percabulan, sexual immorality atau dosa seksual, perzinahan, hal-hal yang najis, ketamakan. Itu menjadi dosa yang Paulus singgung, karena itu bisa membuat jemaat di sana itu jatuh meskipun mereka sudah di dalam Tuhan. Kemudian di dalam ayat-ayat berikutnya itu dosa lidah. Ayat 4 misalkan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Dosa lidah kah, omongan cabul lah, jorok, porno, perkataan-perkataan bodoh yang merendahkan orang lain dan diri sendiri, yang dapat merusak kesaksian kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang kudus. Paulus sangat tegas mengingatkan jemaat bahwa hal itu bisa terjadi kalau kamu tidak sungguh-sungguh menjadi penurut-penurut Allah, kekasih-kekasih Allah di dalam diri atau dalam kehidupan kita ini. Merusak kesaksian orang percaya. Bapak Ibu pernah tahu nama besar apologetis dunia itu, dia terbongkar jatuh di dalam dosa-dosa yang Paulus sebutkan. Ya, meskipun luar biasa hebatnya di sepanjang hidupnya, dia menjadi orang yang sangat, bukunya banyak saya beli juga, tetapi dia pernah gagal, ya, dan itu memang sangat menggoyahkan. Dan saya baca di Christian Today, ya, begitu banyaknya orang kecewa karena dia tidak memperhatikan hal yang Paulus katakan, yang kita baca ayatnya tadi. Nah, di dalam ayat 5, Paulus menegaskan, Allah tidak pernah toleransi terhadap setiap dosa. Sebab itu di dalam ayat 5 dikatakan tidak ada tempat semua orang yang berbuat dosa atau jahat masuk di dalam kerajaannya itu. Sehingga ini sebuah ujian untuk orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Apakah sungguh-sungguh hidup menurut Tuhan, ya, atau menuruti keinginan-keinginan daging kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, ya, Paulus menulis seperti demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat kerajaan Allah. Ya. Nah, itulah penjelasan Paulus mengapa kamu yang sudah di dalam Tuhan, Paulus katakan, harus hati-hati terhadap hidupmu, karena kamu masih berjuang dengan diri kamu sendiri, karena kita masih di dalam tubuh yang berdosa ini, dan juga ada musuh-musuh dari luar yang bisa menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, malam Rabu Abu ini sebuah malam yang sangat penting kita mengoreksi diri kami lagi. Ya, kita mengevaluasi diri kita. Sebenarnya jalan kita itu jalan hidup yang disukai Tuhan atau yang tidak disukai Tuhan, yang kita bungkus biasanya dengan hal-hal yang bersifat rohani.
Teolog namanya Louis Berkhof itu dia menulis tentang dosa itu seperti begini. Dosa tidak terletak di salah satu bagian dari jiwa, tetapi di dalam hati kita manusia. Dan di dalam hati itu sebagai organ pusat daripada jiwa, yang daripadanya terpancar kehidupan. Dan dari pusat inilah pengaruh dan dampak dosa menyebar kepada pikiran kita, kepada kehendak kita, kepada perasaan kita. Singkatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut Louis Berkhof, dosa yang berpusat di dalam hati kita itu menyebar ke seluruh bagian manusia, termasuk pada tubuh kita. Makanya Paulus katakan, jangan kamu gunakan alat tubuhmu itu untuk hal-hal yang bersifat dosa. Jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, atas pergumulan dosa inilah kita berseru sesuai dengan tema malam hari ini, Tuhan, pulihkanlah kami, ya Tuhan. Suatu doa yang menyatakan kita ingin mempermuliakan Tuhan melalui hidup kudus kita. Kita sudah diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan, bukan untuk menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Dan untuk itu Bapak Ibu, supaya kita menggumuli dosa dan menjauhkan dari keinginan-keinginan dosa itu, kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam berjuang melawan dosa. Kita bersyukur, berterima kasih. Allah telah menebus kita di atas kayu salib, tapi Dia memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita di dalam kita berjuang melawan keinginan dosa, baik yang datang dari diri kita sendiri, maupun yang datang dari luar diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menyadari diri dan bagaimana kita menggumuli, ya, kesadaran dalam menggumuli dan berjuang melawan dosa itu apa yang penting dari kita? Bagaimana, apa yang terpenting ketika kita menyadari dan menggumuli perjuangan kita tuh di dalam melawan dosa? Bapak Ibu Saudara sekalian, mengetahui dan memahami bahwa Kristus oleh karena kasih-Nya telah menyerahkan dirinya, itu sangat perlu kita sadari, ya, ketika di dalam hidup kita sebagai anak Allah masih menggumuli, ya, berjuang melawan dosa. Apa yang Paulus ingin beritahukan kepada kita? Bagaimana kita bisa memenangkan menggumuli dalam berjuang melawan dosa itu. Nah, di dalam ayat yang kedua itu, dia katakan begini, Efesus 5 ayat kedua, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus, Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perlu kita ketahui, kita memahami, bahwa dalam perjuangan kita melawan dosa, dalam pergumulan kita melawan dosa, maka yang perlu kita ketahui dan pahami bahwa Kristus oleh karena kasih-Nya telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah. Itu ayat 2. Tuhan kita adalah contoh tertinggi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Dia mengasihi orang berdosa. Dengan Dia mengorbankan dirinya. Ia memikul dosa ke atas tubuhnya, menyerahkan hidupnya untuk menebus kita dari dosa, sehingga kita menerima natur yang baru, natur yang kudus, dan juga mewarisi hidup yang kekal. Jadi ketika dosa itu menjadi pergumulan kita, dan kita berjuang untuk melawan dosa itu, maka ingat bahwa Kristus terlebih dahulu telah membantu menolong kita dengan Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia menebus kita dari dosa, sehingga ketika kita dosa itu berjuang melawan kita yang mengasihi Tuhan, maka kalau kita mengingat karya Tuhan itu sangat menolong, membantu kita untuk tidak mengikuti keinginan-keinginan dosa itu. Di dalam ayat 3 dikatakan, ya, karena kasih-Nya menebus kita dari dosa, maka kita disebut orang-orang kudus. Kristus telah menebus, menyelamatkan kita.
bukan hanya membenarkan kita, tetapi juga menebus kita dari dosa, sehingga di ayat 3 itu disebut kita ini adalah orang-orang kudus. Jadi itu buah karya Kristus menyelamatkan kita di atas kayu salib, membuat kita menjadi orang-orang kudus. Sehingga ketika ada godaan dosa ingin menjatuhkan kita, kita hendaknya menyadari bahwa saya ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga perbuatan-perbuatan najis tidak cocok dilakukan untuk orang-orang yang sudah mengalami pengudusan dari Tuhan. Ayat 4, bahwa kita perlu menyadari dalam kita menggumuli dan berjuang melawan dosa. Di dalam ayat 4, Paulus menyebutkan bahwa kamu adalah anak-anak terang. Jadi sebagai anak-anak terang tidak cocok untuk hidup ya menuruti keinginan-keinginan dosa yang ada pada diri kita. Di dalam ayat 5 dikatakan kita telah ditebusnya mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan oleh dalam kerajaan Kristus dan Allah. Itu ayatnya yang kelima, bahwa kita sekarang memang masih di dunia, tetapi di dalam Kristus ya kita telah mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan di dalam kerajaan Allah. Sehingga pada waktu ada godaan-godaan dosa yang ingin kita ikuti, maka marilah kita menyadari bahwa kita ini bukan lagi hidup di dalam kerajaan kegelapan, tapi sudah hidup di dalam kerajaan Kristus. Inilah buah-buah salib Kristus yang telah dikerjakan Kristus dan yang diperuntukkan pada kita yang percaya kepadanya. Apa langkah-langkah praktis dalam pergumulan melawan dosa itu, Bapak Ibu saudara sekalian? Di dalam ayat 1 dikatakan, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Sekali lagi saya ulangi, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tuhan tidak hanya Bapak Ibu memanggil kita dan menyelamatkan kita, tapi Dia menginginkan kita menjadi penurut Allah. Ya, dan itu bisa kita lakukan karena kita sudah diberi kuasa kebenaran untuk menjadi penurut Allah. Tujuan utama pengudusan Allah dalam hidup kita supaya kita bertumbuh di dalam Kristus yang dapat kita pelajari melalui dan di dalam teladan Kristus yang pernah Ia perlihatkan ketika Dia melayani di bumi. Ya, contohnya ketika iblis itu menggoda Dia, ya Dia selalu mengatakan, hiduplah oleh karena firman Allah. Ada tertulis, hiduplah oleh karena firman Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, perlu kita mempelajari pribadi Kristus, karya Kristus, perbuatan Kristus. Maka selama 40 hari renungan ini, maka saya akan kasih tema gelar Yesus dan nama Yesus selama hampir 35 hari ke depan itu. Mari semua jemaat saya mengajak untuk kita mempelajari pribadi Kristus, nama Kristus, sifat Kristus, dan saya berharap semua itu memperkaya kita sehingga pada waktu ada dosa menggoda kita untuk membawa kita jatuh dan jatuh dalam dosa, maka kita dikuatkan karena kita telah belajar selama 35 hari nanti ke depan itu mengenai Kristus. Karena sesuai dengan tema tahun ini, hidup yang berpusat kepada Kristus, atau hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita mempelajari pribadi Kristus, ya. Oleh karena itu menjadi penurut Allah harus belajar pribadi Kristus yang ada di dalam firman-Nya itu. Yesus, Bapak Ibu, adalah teladan bagi orang percaya yang telah diciptakan baru melalui kelahiran baru. Jadi Yesus adalah teladan bagi orang percaya yang telah Ia ciptakan baru melalui kelahiran baru. Sebagai kekasih Allah, hidup kita harus dan lebih menjadi penurut-penurut Allah. Selama kita menjadi penurut-penurut Allah, kita mampu menolak keinginan-keinginan dosa yang merusak nama kita.
Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat 7 dan 8 itu dikatakan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan berkawan atau menjadi partner orang dunia. Itulah singkatnya di dalam ayat 7 dan 8 itu. Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen menghindari orang yang belum percaya kepada dia. Tetapi orang Kristen harus menghindari bergabung dengan mereka di dalam perbuatan-perbuatan dosa mereka. Itu langkah-langkah praktis di dalam kita bergumul melawan dosa. Pertama, jadilah penurut-penurut Allah yang sudah diberikan teladannya di dalam Injil. Kemudian, jangan berkawan atau menjadi partner orang duniawi, terutama dalam hal perbuatan-perbuatan dosanya itu. Ya. Jemaat sekalian dikasih oleh Yesus, apa langkah-langkah dalam melawan dosa? Ya, dikatakan oleh Paulus, jangan berkawan atau jangan berkawan kepada mereka itu. Ya. Janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kenapa Bapak Ibu? Oleh karena kita sekali lagi adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Maka hiduplah sebagai anak-anak terang, kata Paulus. Ya. Karena anak-anak terang itu tidak hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang gelap. Apa anak-anak terang itu yang dimaksud oleh Paulus? Yaitu adalah anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan. Ya. Ayat 9, anak-anak terang itu adalah berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya. Jadi jangan kita berkawan kepada orang-orang yang belum percaya, yang yaitu perbuatan dosanya ya. Kita boleh bergaul, berkawan, tetapi terhadap perbuatan dosanya kita harus hati-hati di situ. Kemudian dalam ayat 10, apa langkah dalam melawan dosa? Langkah-langkah praktis dalam melawan dosa. Ayat 10 itu dikatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah. Atau di dalam terjemahan yang lain, ikanlah. Ya, di dalam kamu berkawan dengan orang dunia itu, bernilai atau tidak? Berkenan kepada Allah atau tidak? Apakah perbuatan-perbuatan di dalam penipuan, misalnya perbuatan-perbuatan dosa itu, membuat kita menjadi lebih baik atau menghancurkan hidup kita? Setelah kita menguji, bandingkanlah dengan kebenaran daripada Tuhan. Bandingkanlah kebenaran kita hidup melakukan kebenaran yang dari Tuhan, bandingkanlah akibatnya dengan perbuatan dosa. Mana yang lebih membahagiakan hidup kita, yang memberkati kita? Jika tidak, maka ayat 11 itu dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jika ketika kita membandingkan hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam dosa, tidak ada nilainya. Ya. Hidup di dalam dosa itu dan lebih berbahagia, lebih bernilai kita hidup dengan Tuhan, maka ayat 11 dikatakan, janganlah turut mengambil dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, Paulus berkata, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, bahkan atas perbuatan dosa yang gelap itu. Menyebut saja pun di tempat tersembunyi telah memalukan, apalagi di tempat terbuka lebih maluin. Ayat 12. Sebab menyebutkan saja sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat mereka di tempat yang kudus tersembunyi telah memalukan, apalagi kita terang-terangan ya membicarakan ya guyon tentang hal-hal yang najis, itu sangat malu ya. Jemaat sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, apa refleksi untuk kita malam hari ini? Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, mungkin kita tidak melakukan dosa ekstrim seperti yang dijelaskan oleh Paulus. Tetapi marilah kita melalui doa Rabu-Abu malam hari ini, kita bisa saja merasa lebih rohani
sehingga kita sering jatuh di dalam menghakimi orang. Termasuk saya juga seperti itu. Kadang-kadang saya merasa diri bahwa saya paling rohani, ya, tapi jatuh saya itu merasa sombong rohani, jatuh kepada menghakimi. Bukan melayani untuk menolong di dalam kelemahan orang yang jatuh di dalam dosa. Atau kita merasa orang yang paling diandalkan, karena kita punya kemampuan A, B, C, D, F, sampai Z, sehingga kita kurang bisa bekerja sama, kurang bisa mendengarkan, kurang bisa dinasihati. Nah, kita tidak mungkin kita tidak melakukan dosa yang ekstrim seperti yang Paulus katakan, perzinahan, percabulan, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kita merasa bahwa kita tuh paling diandalkan, sehingga begitu banyak dibutuhkan, sehingga kurang kita bisa bekerja sama. Coba kita renungkan, apa dosa kita, atau saya, mungkin sekarang sudah menjadi gembala, tapi kan saya mungkin teman-teman melihat, ya ini orang kok beda ya sebelum dia jadi gembala dengan yang tidak, gitu ya. Nah, oleh karena itu, mungkin ada orang yang menganggap saya ini orang baik ya, sehingga tidak perlu lagi bergereja, membaca Alkitab, dan berdoa. Refleksikanlah tema, pulihkanlah kami, ya Tuhan. Mungkin kita perlu dipulihkan, karena kita menganggap saya ini orang baik, ya. Sehingga saya tidak perlu Tuhan, tidak perlu bergereja, membaca Alkitab, dan berdoa. Nah, saya terkesan dengan kalimat daripada pemazmur. Dan lagunya itu ada. Dia mengatakan, ujilah aku, ya Tuhan. Itu sama, senafas dengan pulihkanlah kami, ya Tuhan. Selidiki aku. Mungkin ada di dalam diriku yang aku nggak ketahui, masih di hadapan Tuhan. Itu sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari di malam Rabu Abu ini, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya, ujilah saya. Mungkin ada pada diri saya yang masih begitu bertahta, yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Tuhan, pulihkanlah saya. Ya, biarlah kita seperti Yohanes katakan, biarlah Yesus semakin besar, saya semakin berkurang-kurang. Tapi kalau kita mau semakin berkurang-kurang, maka Tuhan perlu menguji hati kita melalui firman-Nya. Mari kita sambut, kita responi firman Tuhan ini dengan kita memuji Tuhan. Selidiki aku. Pak Agus akan memimpin kita dalam pujian ini. Dan sebagai doa kita juga kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita nyanyikan lagu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
setia. Mari kita berdoa. Tuhan, di malam Rabu Abu ini, kami diajak untuk merefleksi diri kehidupan kami. Apakah kami sungguh telah menjadi hamba kebenaran atau hamba dosa? Padahal kami sudah menerima anugerah keselamatan. Engkau telah membenarkan kami. Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman-Mu dan lagu yang barusan kami nyanyikan, kami membuka diri kami untuk dikoreksi oleh Tuhan. Apakah pikiran kami, motivasi kami, hati kami, seluruhnya ya Tuhan. Jika Engkau mendapatkan kami ya Tuhan, masih hidup tidak sesuai dengan kehendak dan kebenaran-Mu, lembutkanlah hati kami untuk kami melepaskan semua perbuatan-perbuatan dosa yang ada dalam pikiran hati kami dan kehendak kami ya Tuhan. Kami masih hidup di dalam daging ini, masih hidup di dalam dunia ini ya Tuhan. Begitu luar biasanya godaan-godaan dosa, dan kami tahu dosa itu sebuah kenikmatan, tetapi hanya sebentar. Tapi akibatnya sangat merusak, sangat memperburuk hidup kami ya Tuhan. Sangat sulit untuk memulihkannya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini, sebelum kami memasuki Prapaskah, sampai kepada Jumat Agung dan Paskah Tuhan, kami ingin sungguh benar-benar berdiri di hadapan Tuhan, untuk menyadari bahwa kami hidup di dalam anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami pandemi COVID. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah supaya Engkau memberikan kekuatan imun pada diri kami, sehingga kami boleh dapat disembuhkan oleh Tuhan. Berkati semua istirahat kami, berkati obat-obat yang kami makan, istirahat kami. Semuanya ya Tuhan, biarlah menjadi berkat yang menyehatkan kami kembali. Dan kami berdoa supaya melalui semua peristiwa ini, kami sungguh belajar menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Kalau Engkau mengizinkan pandemi ini terjadi ya Tuhan, itu bukan tidak ada hikmat, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada nilai-nilai kebenaran rohani di dalamnya. Tapi justru di situ kami boleh menyadari bahwa hidup itu sebuah anugerah yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau dan bersekutu dengan sesama kami ya Tuhan. Kami boleh menghargai kehidupan ini melalui peristiwa pandemi ini. Kami berdoa biarlah Tuhan lawat kami semua dengan kesehatan, sehingga kami boleh sehat dan dapat beraktivitas. Berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit, baik itu Pak Saiman, baik itu anak kami Samuel, dan masih mungkin banyak lagi jemaat-Mu yang mengalami sakit. Kami berdoa Tuhan lawat dengan pertolongan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus, kita akan memasuki prosesi undangan untuk kita undangan untuk memasuki pertobatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, kita merayakan penebusan kita melalui karya agung Allah di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
Prapaskah adalah waktu mempersiapkan kita ya, untuk kita memperbarui hidup dalam misteri Paskah. Kita memulai masa Prapaskah ya, dengan mengakui kebutuhan kita akan pertobatan dan belas kasih dan pengampunan Tuhan. Kita mulai malam hari ini sampai nanti memasuki Jumat Agung dan Paskah, kita memulai peziarahan iman. Di masa-masa Prapaskah ini kita memulai peziarahan iman dengan tanda abu di dahi kita. Abu yang akan kita oleskan di dahi kita itu ya, simbol kefanaan, kelemahan, dan ketidakpastian kehidupan kita sebagai manusia. Karena itu saya mengajak saudara-saudara semua, mari kita memasuki masa Prapaskah ini dengan keinginan hati yang sungguh untuk benar-benar memeriksa diri, menyadari setiap kesalahan dan kekeliruan, dan bertobat darinya. Berdoa kita, berpuasa kita, melakukan perbuatan-perbuatan kepada sesama, serta tekun membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pelayanan pengolahan abu di dahi, kita memuji Tuhan terlebih dahulu di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati. Tuhan yang Maha Kasih, bersama dengan semua orang-orang kudus di bumi dan di sorga, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa karena kesalahan kami yang terwujud di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak mengasihi-Mu dan sesama kami. Bapa di sorga, kami belum mendengarkan panggilan-Mu untuk melayani sebagaimana Kristus melayani kami. Kami belum setia pada kehendak-Mu. Kami mendukakan-Mu dengan kesombongan, kemunafikan, dan ketidaksabaran di dalam hidup kami ini. Atas nafsu dan cara kami memuaskan keinginan diri sendiri, sehingga kami merendahkan orang lain, ya Tuhan. Atas amarah dan rasa cemburuan terhadap mereka yang lebih beruntung dari diri kami sendiri. Kami sering seperti itu, ya Tuhan. Kami serakah, kami tidak jujur. Atas kelalaian dan ketidaktulusan dalam berdoa dan ibadah. Kami sering lalai dan tidak tulus dalam ibadah. Kami tidak peduli pada ketidakadilan dan penindasan. Kami sering berprasangka, kami sering melakukan diskriminasi, penghinaan, kebencian terhadap mereka yang berbeda
asal-usul maupun berbeda pandangan. Kami sering, ya Tuhan, merusak alam semesta ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Oleh rahmat-Mu yang besar, kasihanilah kami, dan dengarlah seruan pertobatan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah menciptakan kita dari debu tanah. Abu menjadi tanda kefanaan dan penyesalan. Abu ini menjadi pengingat bahwa kita ini lemah. Tetapi dalam anugerah Allah, melalui putranya Yesus Kristus Juru Selamat, kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal bersamanya. Jemaat sekalian, terlebih dahulu saya akan melakukan mengoles debu di dahi saya. Setelah itu, Bapak Ibu yang telah saya instruksikan bisa melakukannya. Ayah kepada ibu, ibu kepada anak, dan terakhir ibu kepada ayah. Tetapi kalau Bapak Ibu seorang diri seperti saya, maka ikutlah bersama dengan saya menoreh debu di dahi kita. Kita mulai sekarang, mulai dari saya. Aku mengingat bahwa aku berasal dari debu. Dan akan kembali menjadi debu. Silakan jemaat sekalian melakukannya. Pertama vertikal, kemudian horizontal. Dengan mengatakan, Bapak Ibu, kita berasal dari debu dan akan kembali ke debu. Pertama dari ayah, kemudian ibu, ibu ke anak, kemudian ibu menoreh ke dahi ayahnya. Jika sudah, maka Pak Heru akan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Baik, jemaat yang terkasih, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam ibadah Rabu Abu malam hari ini. Engkau mengingatkan bahwa kami yang berasal dari debu
dan akan kembali menjadi debu. Tetapi kami yang asalnya debu ini ya Tuhan, Engkau berikan anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah melalui 40 hari ke depan, kami boleh mengintrospeksi diri kami. Kami boleh bersekutu semakin erat, dan kami boleh lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menyiapkan hati diri kami untuk kami menyambut Paskah. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita, bisa melalui transfer ataupun dikumpulkan sementara di rumah, dan pada kesempatan lain bisa diserahkan ke gereja. Terlebih saya akan membacakan firman Tuhan untuk melandasi persembahan kita. Terambil di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan diiringi dengan pujian selama kita mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupku, bila topan keras lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita bawa dalam doa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kembali kami menghadap hadirat Tuhan, kami membawa setiap persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Dan biarlah melalui persembahan ini pekerjaan Tuhan, pelayanan di tempat ini boleh ditopang, didukung, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah dikumpulkan. Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya menyampaikan 2 warta. Yang pertama adalah minggu depan, tanggal 6 Maret, ibadah akan diadakan perjamuan kudus yang nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Vicky Rai. Jadi mohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua, mulai besok tanggal 3 Maret akan di-share-kan renungan melalui berupa video atau voice note kepada Bapak Ibu. Nanti akan di-share-kan selama 40 hari sampai Jumat Agung.
Renungan ini menuntun kita dan membimbing kita untuk mengalami persekutuan pribadi kepada Tuhan. Baik, saya rasa itu aja untuk warta yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi milik kepunyaan Kristus, tapi Dia mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi saksi dan menjadi berkat bagi dunia ini. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini, tapi sebelumnya memasuki masa Prapaskah, hendaknya saudara-saudara dan saya dan kita semua terus merenungkan betapa luas, tinggi, dalam, dan besarnya kasih Allah. Dengan yang menunjukkan bahwa Dia rela mati menggantikan kita di atas kayu salib. Hendaknya karya Tuhan yang telah menembus dan menyelamatkan kita itu menghasilkan buah pertobatan yang sejati, yang tampak jelas dalam buah kehidupan kita, yang bisa dirasakan, bisa memberkati hidup keluarga kita, gereja kita, masyarakat di mana kita bertempat tinggal, dan melalui hidup kita yang diutus oleh Tuhan, Kristus boleh terlihat jelas di dalam perbuatan dan karya hidup kita. Kiranya melalui Rabu Abu ini yang di mana kita beribadah, semakin kita menyadari tujuan hidup kita adalah mempermuliakan Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita sambut dengan pujian menjulang tinggi atas bukit Golgota. Menjulang atas bukit Allah, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang kanan merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbelah. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Seluruh umat insan menengadah ke arah
Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terimalah curahan berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. 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 Selamat malam, terima kasih untuk semua jemaat yang telah mengikuti ibadah Rabu Abu malam hari ini. Kita akan masuk masa Prapaskah dengan kita bisa berpuasa, kita giat membaca, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan seterusnya. Ingat, seperti yang tadi umumkan, 40 hari kita akan merenungkan firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan